Halo semuanya. Oke teman-teman, jadi kami kembali ke saluran vlog. Itu pertama. Kedua, hari ini kita pergi bersama kalian. Kita pergi bersama kalian. Jadi, saya akan jelaskan. Jadi orang tua pergi, saya dan Nastia tinggal berdua, bersenang-senang. Cuaca kita hari ini hanya luar biasa. Anda tidak akan percaya, tetapi musim dingin akhirnya mengatakan selamat tinggal kepada kita. Dan agar Anda mengerti, di luar hari ini 9 derajat. Kita sangat senang, seolah-olah ini adalah usia 30. Saya sangat senang. Saya benar-benar sekarang. Oh, ada kursi berbaring di sana. Apa itu? Jadi, sekarang apa yang kita lakukan? Pertama-tama, rencananya hari ini, kita akan membawa Kendichka untuk potong rambut. Kami akan membawa Kendichka sekarang untuk grooming. Kendus, kamu tahu kalau kamu akan pergi grooming? Sangat senang. Jadi, sekarang kita akan membawa Kendichka untuk grooming. Setelah itu kita akan belanja kecil-kecilan, karena saya ingin membeli celana jeans baru, mungkin beberapa atasan, tidak tahu. Saya perlu membeli sesuatu, pokoknya. Dan kami mengajak Anda bersama kami. Mereka tidak tahu bahwa sekarang kita akan pergi untuk grooming. Pokoknya, kami memutuskan untuk membawa Kuki bersama kami, karena itu. Pokoknya, dia tidak bisa tanpa Kendi. Mereka sahabat. Astaga, mereka pikir kita akan jalan-jalan. Sekarang mereka akan mengerti bahwa tidak. Mereka akan kecewa. Jadi, kita pergi ke grooming. Kita masih punya 30 menit. Candy panik, seperti biasa. Ya, Candice, apakah kamu panik? Dia melihat keluar jendela. Kuki bersama kami. Dia sempat duduk di pangkuan saya. Tapi akhirnya, saya menurunkannya dan menaruhnya kembali. Karena pertama, itu berbahaya. Dan kedua, jika polisi memberhentikan, ya, akan ada pertanyaan. Tapi kita tidak mau ada pertanyaan. Benar, Kendichka? Kendichka juga merasa khawatir. Kuka bersembunyi. Aku terkejut. Pokoknya, kita pergi ke grooming. Kendichka khawatir. Kuka juga khawatir. Semua khawatir. Seperti biasa. Kita sudah tiba. Sekarang aku mengambil anakku. Kita ambil, tutup mobilnya. Oh, Kendika, tidak. Itu berbahaya. Dia ingin lari ke suatu tempat. Bisakah Anda bayangkan? Jadi, di sini adalah tempat grooming kami, tempat kami memotong rambut. Itu Kuki datang. Kuku, kami akan mencoba untuk meninggalkanmu di sana bersama Candy, agar kalian tidak merasa sedih. Apakah kamu senang atau takut? Lihat, di sini ada banyak sekali yang untuk anak-anak. Di sana, mereka memotong rambut. Dan juga keren bahwa kamu bisa melihat potong rambut dari jalan. Iya, anak-anak perempuan. Iya, sudah, tinggalkan anak-anak. Lihat, di sini ada anjing kecil yang sedang dipotong. Kue akan ada. Dia sedang menunggu. Oh, kasihan. Duh, rasanya sulit sekali. Setiap kali harus meninggalkan mereka. Oke, baiklah. Kita ke mobil dulu. Nah, baiklah teman-teman. Artinya kita sudah mengantar anak-anak. Kuku akan disisir, dia tidak akan dipotong rambutnya, dimandikan, atau apapun. Saya hanya meminta untuk menyisir telinganya, karena Kuki punya bulu yang sangat berat. Rambutnya tebal, sangat kusut, dan saya tidak tahu bagaimana cara menyisirnya. Itu sebabnya kami memiliki para ahli di sini, mereka akan mengurus semuanya, supaya tidak terasa sakit. Dan mereka memiliki semua sikat khusus. Di rumah saya tidak ada semua itu, semua saya hilang. Ya, Kukochka sudah duduk di atas meja. Jadi sekarang, saya dan Nastia akan pergi ke pusat perbelanjaan untuk belanja kecil-kecilan kami. Jadi, ayo pergi dan kita akan bertemu di pusat perbelanjaan. Ya, kami tiba, kami parkir. Menyingkirlah. Oh, tidak. Yang ini berikutnya. Kami parkir dan sekarang pergi ke pusat perbelanjaan. Jadi, tentang berbelanja saya sebenarnya tidak tahu apa yang saya inginkan karena... Dasar. Tapi aku perlu sesuatu yang diperlukan. Kamu paham? Apakah kamu punya ide? Apa sebenarnya yang ingin kamu beli? Saya tidak tahu, Su. Tidak sejujur saja ya, saya lapar. Serius? Ya, Iya. aku tuh yang kayak tidak. 50-50. Tapi kita tidak banyak waktu, soalnya gitu. Kita Kami datang tiba terlambat terlambat. itu satu.
Dan kedua, kita harus sempat ambil kendi dari salon. Jadi gitu ya. Ayo, kita ke toko yang pertama. Aku pikir itu akan menjadi semacam Zara, tidak tahu. Kita lihat saja, karena aku butuh pakaian dasar. Aku mau jeans. Agar kalian paham, setiap kali kami pergi ke pusat perbelanjaan, kami pergi untuk membeli celana jeans Diana. Saya punya banyak sekali jeans. Lewat sini. Saya sudah punya mungkin 20-30 celana jeans. Ya, dan saya selalu Dia merasa memakai. kurang. Saya selalu butuh lebih dan lebih dan lebih. Hanya agar mereka ada. Tidak, hanya untuk setiap atasan ada celana jeans yang berbeda. Apa aku melakukan Ya, ini ya. sambil pamer? Ya, lihat aku pengemudi G-Wagon. Dan kenapa? Baiklah, aku akan menyembunyikannya agar tidak pamer. Baiklah, aku bercanda. Sekarang, tunggu. Anak-anak muda menatapku seperti itu. Saya pikir mereka ingin berkenalan, tapi saya sudah terlalu tua untuk mereka. Mereka berumur sekitar 17 tahun. Tidak tahu. Kamu 21 tahun, bukan 31. Jadi bagaimana? Saya tidak akan berkencan dengan yang lebih muda dari saya. Kenapa? Apa saya butuh anak? Tidak, saya butuh pria. Anak laki-laki yang mana? Oke, ayo pergi, pokoknya. Saya tidak bisa. Humor ini, yang hanya dimengerti oleh sedikit orang. Tapi terima kasih, setidaknya ada yang paham. Ini seperti lelucon di TikTok, semacam, bisakah saya mendapatkan, tolong, 2 mojito. Tunggu, kita sedang di Zara. Oh ya, ngomong-ngomong. Di sini biasanya ada musik keren yang diputar. Ya, jadi kita terus saja karena... Ke toko kedua, karena di sini saya tidak menemukan apa-apa. Aduh, saya tidak memahami mengapa tidak bisa membuat pakaian seperti itu. Sehingga Anda datang, berpakaian, Dan dia pergi saja. Dia tidak atmosfer, kenapa? dan pergi. Ya, langsung saja terasa pas di tubuhmu, seperti benar-benar dibuat untukmu. Kita adalah orang yang berbeda, jadi pakaiannya juga berbeda. Ukuran. Jeans ini pas sekali di bagian belakang, tapi rayuan-rayuan ini. Tapi bisa dibuka. Bagaimana menurutmu gaya ini, pria Diana? Jaket kotak-kotak seperti itu. Apakah ini uang lama? Atau ini hanya uang? Ini hanya bagaimana mereka yang memiliki uang berpakaian. Jadi Omong-omong, bagaimana menurutmu? mereka yang tidak memiliki uang juga berpakaian seperti itu. Bagaimana Ngomong-ngomong, menurutmu? cantik, menarik. Jelas, menarik. Nah, di sini mungkin Setuju. ada sesuatu yang bisa ditemukan. Ayo pergi. Nah, ini yang kupikirkan. Yang ini, Bintik-bintik. dengan kacang polong. Putih dengan kacang polong. Bisakah kamu melihat Diana dengan yang seperti itu? Bagus sekali. Ya, kayaknya lumayan bagus juga kan? Ya, ini tidak biasa. Tapi ini pasti bukan untuk setiap hari, mungkin. Ya, ini adalah celana jeans untuk akhir pekan. Untuk Apakah kencan. kamu ingin mencoba? Tidak. Seperti kencan dengan seseorang, pokoknya. Dengan gaya, seperti di sana. Bintik-bintik. Oh, dia akan menghargainya. Oh, itu aku. Aku tidak punya apa-apa untuk dipakai. Oh, Itu aku. Sepertinya, ini masalah semua orang, benar? Outfit tidak ditemukan. Ya, Baju tidak ditemukan. itu masalah besar. Oh, 32. Bagus. Mereka keren. Mari kita coba. Ayo lanjut. Bagaimana menurutmu baju tidur ini? Tidak, saya tidak akan membeli gaun ini. Saya pikir. Oh ya? Mungkin di Maladewa bisa. Yang pasti bukan di Polandia. Saya sedang membayangkan Diana keluar di Warsaw. Semua orang akan bertanya, "Kamu baru bangun?" Dan saya bahkan Omong-omong, belum ini tidur. adalah markas kami. Itu benar. Mungkin sudah saatnya beralih ke gaya ini. Dan gaya ini disebut apa? Saya anak yang baik. Saya pintar seperti ibuku. Pokoknya, saya harus memakai pakaian seperti saudara perempuan saya. Gaya dia sekarang adalah gaya tahun 2000-an. Oh, ngomong-ngomong, Sweater seperti ini. Pertama, Ini maksudku sedikit- tidak. Sepertinya Dana punya yang persis sama. Jadi, turunkan sweater seperti ini di bahu, lalu celana panjang, jean, baggy, melebar di bawah. Itu saja. Namun sebenarnya itu Ini bukan adalah lagi kelas, baggy, tidak? hanya saja melebar. ingatlah saya katakan kepada paman ketika dia mengambil jeans ini. Mereka besar sekali. Diana sekarang. Nah, kecil, ukuran 32.
Saya bisa memasukkan dua tangan saya lagi. Oke, minus. Minus jeans. Ya ampun, ini mengerikan. Saya di-OSIN, jadi semuanya baik-baik saja. Saya terkejut. Saya benar-benar terkejut. Diana membuka pakaian di video. Kita akan menamakan vlog ini Diana membuka Tidak, pakaian. setahu saya, ini belum pernah terjadi dalam pengalaman saya. Tidak ada hal, saya tidak tahu apa. Akhirnya kita keluar dengan tangan kosong. Jadi begini, ini masalah saya. Saya punya masalah besar. Dengan kepala? Tidak. Dengan kepala baik-baik saja, tapi saya tidak punya pakaian untuk dipakai. Yuk, saya beli baju ini dan selesai. Ayo, dengan ayo aku ubah gaya kamu. Ya, dan bagaimana kita akan mendandaniku? Bagaimana, nah itu bukan uang kuno, tapi apa ya? Aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Saya akan tidak ada uang. Tidak, serius. Tidak ada uang. Tidak ada barang. Jadi penampilan akan seperti ini untuk musim semi. Juga indah. Ya, Nah, cuma agak vulgar sedikit. sedikit sekali, iya kan? Nggak tahu deh. Kita jalan-jalan, tapi memang nggak ada apa-apa. Cuma ada dress dan rok. Ya udah, beli satu sekarang aja. Ini parah banget. Harus diterapkan, Dal. Terapkan kepada dirimu. Hei, Dal. Mungkin kamu memang diciptakan untuk gaya ini? Ya, Iya. kamu berpikir Iya. begitu? Wah, aku bahkan tidak tahu. Baiklah, Indah, ayo mari pergi. kita lanjut. Tunggu. Dan ini, Apa ini keren? jas berkerah. Ada sesuatu. Baiklah. Semua, saya sudah tidak bisa melihat jeans ini. Saya mencoba jeans ini. Apakah Ya, kamu yang mengukurnya? mereka mengerikan. Mereka sangat besar. Ini semacam Louis Vuitton. Louis Vuitton juga punya yang mirip. Saya tuh tahu, tetapi saya mengukur ukuran 32, kan? Nah, kamu yang paling kecil ukurannya. Tidak, tunggu. Aku mencoba ukuran 34. Dan menurutku, mereka terlihat cukup bagus. Tetapi ukurannya sekarang 38. Oh, Mungkin takdir, 32. ambil. Bayangkan, mungkin saja. Mungkin saja. Semua. Membuat kekacauan di Zara. Orang kuat. Jadi begini, Ayo. kami punya 2 celana jeans, 1 karatan. Sepertinya kamu menyetrikanya dengan kurang rapi. Menyetrika, seolah-olah saya bekerja di lokasi pembangunan selama seminggu tanpa mengganti pakaian. Dan setelah itu, keluar. Ayo. Kamu Ya, luar biasa, sayang. Terima kasih. Jadi gadis-gadis, ini adalah celana jeans yang pertama. Mereka Ngomong-ngomong, agak ini kecil, benar-benar omong-omong, tapi benar-benar terlihat keren. Ya. Sangat imut. Saya tidak bisa. Di belakang, kan? Ya, sangat bagus. Mereka sangat Baik, cocok. oke. Jeans pertama keren. Ini 34, mungkin perlu 32. Saya pikir Pikir-pikir. Saya pikir 34 terlihat bagus. Nah, bagaimana tampilan jeans ini? Tidak sedang verwa. Dari sana Anda untuk tidak berkisah bahwa mereka tidak kepunyaanmu. Els. Pendek, keren. Tidak, Ya, ambil saja yang pertama dan terakhir. saya Ayo. ambil. Semua. Di mana itu? Apa? Oh, tunggu. Apakah kamu berbicara bahasa Polandia? Ini dahsyat. Saya pelupa. Tidak, saya tidak berbicara bahasa Rusia, tapi saya bisa berbicara bahasa Ukraina. Bahasa apa saja yang bisa kamu berbicara? Ukraina, Rusia, dan English. Sedikit Spanyol. Bahasa Spanyol. Bahasa Indonesia, Spanish juga. Nah, Spanish itu kan dalam bahasa Inggris, bukan? Baiklah, jadi sekarang saya berbicara dalam bicara bahasa apa? sedikit dulu. Nah, sedikit bahasa Spanyol. Itu saja. Bisakah Ya, saya ayo pergi? pergi. Singkatnya, dalam bahasa apa kita bisa berkomunikasi? Bahasa Rusia. Bahasa Rusia, bahasa Ukraina, bahasa Inggris. Dan aku juga sedikit belajar bahasa Spanyol, Prancis. Kamu tidak berbicara bahasa Polandia, kan? Jadon, 20 lat. Ya, Sekarang, mam na imię Diana. Mam na imię. Dan apa itu? 21 lat. Itu yang saya bisa. Ya. 21, 20... Bagaimana mengatakan 22? 22. 22. Ah, ya. 22. 1, 2, 3, 4, 5. Coś 4. 5. A, apa selanjutnya? 6, 7. O, 7, 8. 8. 9. 9. Ada yang salah. Tunggu. 9 i 10. 10 i 9. Tunggu, berapa saya 19? Ya. Oh, Tidak, bukan 19. Tunggu, tidak. berapa umurmu? 19 tahun.
Kamu 19 lat. Oke. Tidak. Tunggu, 19 bagaimana? Tidak. 19. Tidak. Iya. Ya? Iya. Iya. Pegang ini. Apakah kamu punya Sekarang penerjemah? saya akan menerjemahkan. Ayo, ayo makan. Makan. Kemana? Membeli 2 celana jeans, makan? Saya ingin ke Starbucks. Di Starbucks kita lanjutkan, oke? Yah, mungkin tidak, kan? Wah, 19. Saya berusia 19 tahun. 19 lat. Bagaimana jika saya berusia 19 tahun? Saya berumur 19 tahun. Mam 19 lat. Saya berumur 19 tahun. Saya berumur 21 tahun. Nama saya Diana. Mam na imię. Dziękuję bardzo. Aku bilang ke Nastia, pertama kita pergi ke Sephora. Karena kalau Sephora tutup dan aku tidak sempat beli Balea Body, sudah selesai. Selesai. Ya, Semua. filmnya tidak akan jadi. Jadi, kita masuk dan mulai melihat-lihat. Ya Tuhan, aku benar-benar suka Sephora. Ini mungkin tempat favoritku. Aku bisa berada di sini sepanjang hari, mencoba semua kosmetik. Tidak ada. Hai. Kenapa aku selalu tidak beruntung? Kenapa aku selalu tidak beruntung? Tidak, Ya, tentu datang saja. besok. Ini masalah. Itu bukan masalah. Kami berada di pusat perbelanjaan lainnya. Di sana juga tidak ada. Iya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya kecanduan ini. Beli yang putih. Tidak, saya Beli yang kecanduan. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Teman-teman, bagi yang belum mencoba latte pistachio di Starbucks, saya sarankan untuk mencobanya. Ini benar-benar menakjubkan. Pokoknya, sekarang kita makan dan akan lanjut belanja. Cinnamon masih belum ada. Diana, usia kita 21 tahun. Semuanya berantakan, Dian. Maksudnya, bocor. Duh. Itu lava. Jadi Saik. Semua kita adalah anak-anak kecil. Semua kita adalah anak-anak dewasa. Ya, saya kotor banget. Sekarang kamu pergi cuci tangan. Ya, saya harus pergi ke kamar kecil. Tidak, ke Menata toilet riasan, perempuan. ya? Berdandan sedikit, dan hal lainnya. Itu hanya lelucon. Manaksa kau menyentuh rambut dengan tangan kotor? Mereka mengganggu. Saya tidak bisa. Nah, bagaimana saya? Seperti ini. Ya, anggun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semua. Membuat teman menangis. Ceritakan bagaimana. Bercanda. Ya, Lelucon ya, itu begitulah. tidak lucu. Lihat, saya sudah menghabiskannya. Nastia. Ya, dia menangis. Dia tidak peduli padaku. Aku tidak peduli tentang kopi sebenarnya. Nastia, kamu baik-baik saja. Kamu akan hidup. Semuanya baik. Leluconnya tadi lucu. Ya, tertawalah. Ha, ha, ha. Ha, 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 hihi, dan ha, ha. Kami di toilet. Jadi otot kita Mungkin di mana tidak harus sekarang? semuanya direkam, tapi kami merekam semuanya. Tolong pegang sebentar, Nasta. Diana datang untuk mencuci tangan. Oh, lihat berapa banyak perhiasan yang saya miliki. Sekarang. Tolong, tolong, ya. Oke, sekarang. Oh Tuhan, bagus sekali. Saya akan mencuci sekarang. Orang itu hanya mencuci tangan omong-omong. Karena mereka sangat kotor, terutama setelah minum di Starbucks ini. Gelasnya lengket, aku tadi meniup gelembung di sini. Saya suka musik yang dimainkan di toilet. Santai. Oke, kamu cuci tangan dulu. Sementara aku buat ulasan tentang perhiasan Lady Diana. Jadi, barang pertama ini adalah cincin Bulgari yang sangat indah dan cantik. Cincin indah seperti ini. Diana, itu cocok dengan ukuran saya. Ukuran Di jari sedang. mana? Kamu juga? Ya, di jari tengah saya. Bagus sekali. Aku tidak bisa melepasnya. Maksudnya, Oke, semuanya baik-baik saja. Sudah dilepas. Pada dasarnya, ini cincin seperti ini. Berapa kita kasih nilai? Menurut saya, 10 dari 10. Benar? Setelah saya menangis, riasan saya luntur. Apakah itu normal? maaf, saya tidak ingin membuatmu tertawa begitu keras. Nah, kalau bercanda, ya bercanda. Saya sudah selesai. Sekarang saya sedang mengelap tangan sedikit. Dian, cincinmu memang luar biasa. Terima kasih.
Apa? Apa? Dian, nah itu di sini. Bagaimana itu bisa jatuh ke sana? Bagaimana itu bisa masuk? Tunggu, ayo kita ambil ini. Bagaimana cara melepasnya? Ya, dia tidak ada di sini. Tidak. Kayaknya itu di toilet. Di sana, di sana. Bagaimana cara mengeluarkannya? Tunggu, bisa kan membuka tutupnya, benar kan? Apa? Saya bukan tukang ledeng, kan? Lihat, di sini lemari kecil. Nah, mereka semua tutup. Di mana? Di mana kita bisa dapatkan? Kita Seseorang perlu- yang bisa membuka lemari. Ayo sakstau, berubaham ke basal. Tunggu, belum semuanya hilang. Cincin itu ada di sana. Kamu bercanda? Maksudmu cuma di sana? Tunggu, ada bisa mengambil cincin dari wastafel. Dashboard bio backside. Tapi aku tidak akan masuk ke sana. Dian, aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja menjatuhkannya. Apa yang harus saya katakan kepada ibu? Itu adalah hadiahnya. Begini cara kita mendapatkannya. Kita hanya perlu menemukan petugas kebersihan. Bagaimana kamu bisa menjatuhkannya? Aku tidak mengerti. Bagaimana? Aku memutarnya, dan itu jatuh ke wastafel. Semuanya jatuh. Hilang pokoknya. Diana, kita akan mendapatkan cincin itu, jangan khawatir. Kita hanya perlu menemukan seseorang yang bisa membuka saluran pembuangan untuk kita. Ya harus pergi sekarang juga. Saya hanya lupa apa nama bantuan di pusat perbelanjaan ini ketika Anda kehilangan sesuatu di sana. Saya tidak tahu. Pusat perbelanjaan ini akan tutup dalam 10 menit. Dan kita harus pergi menjemput Kendi. Apa yang harus dilakukan? Dian, kita harus mengambil cincinmu, kan? Tentu saja. Tapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin itu jatuh ke tempat sampah. Dian, kamu bercanda? Saya melihatnya, itu jatuh ke dalam wastafel. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana kamu membiarkannya? Sial. Nah, sesuatu yang saya katakan sesuai henas westerna wife was. Jangan ganggu. Nah, begitulah. Lihat, kita harus. Mari kita hubungi petugas kebersihan dulu, lalu kita akan mencari seseorang. Ya ampun, vlog ini memakan biaya $60.000. Sangat bagus. Terima kasih, Nastia. Ia tidak sengaja. Dia tersenyum. Saya tidak Karena- punya kata-kata. Itu adalah hadiah dari ibu. Dian, tidak terjadi apa-apa yang serius. Harganya mahal, tidak. Dian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengapa tidak menjatuhkan salah satunya? Karena saya menunjukkannya dulu. Jadi kenapa kamu menunjukkannya? Itu sudah dilihat orang 300 kali. Kemana harus pergi? Di mana pusatnya? Dian, tidak ada yang salah. Tenang saja. Kita hanya akan menemukan seseorang yang bisa membuka saluran pembuangan dan mengambil cincin. Cincin pasti ada di saluran pembuangan. Dian, tunggu sebentar. Tenang saja. Kita akan menemukan semua orang sekarang. Semua akan ditemukan. Cincin akan ditemukan. Semuanya baik-baik saja. Cincin. Cincin? Saya pertama-tama sama sekali tidak tahu harus pergi kemana. Kenapa kita pergi jauh sekali dari toilet? Kita perlu menemukan petugas kebersihan. Dia akan memberitahu kita kemana harus pergi selanjutnya. Tunggu, maksudmu kita harus Ya. ke atas? Bodoh. Kami butuh seseorang, Apa? penjaga keamanan. Saya tidak tahu siapa saja. Ini benar-benar sial. Kamu mengerti, aku tidak bisa membeli cincin seperti itu sekarang. Dan kalau aku bilang ke ibuku, itu akan menjadi masalah besar. Terutama karena ini adalah cincin keduaku yang seperti itu. Sepertinya ini takdir. Nastia, kamu akan bekerja untuk membayar cincin saya seharga 60.000. Dian, Jelas, sumpah, apa aku nggak bedanya? sengaja. 60.000 itu setara dengan harga mobil. Dan bagus. Kita sekarang. Kamu mengerti bahwa kita sekarang akan mengambil cincin itu. Ada di saluran air. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi kamu sendiri yang akan masuk ke saluran itu? Aku tertawa terbahak-bahak. Ini toilet umum. Baiklah. Siapa Dian, yang akan kenapa membantu kita perlu kita? membuka Apakah pembuangan kamu air? melihat siapapun? Tidak ada satpam, tidak ada siapa-siapa. Tenang saja. Kalau tidak ada petugas kebersihan di sana, saya tidak tahu harus berbuat Tunggu apa. petugas kebersihan. Bagaimanapun juga perlu menemukan seseorang. Pokoknya gawat, pokoknya gawat. Tidak ada yang menakutkan di sini. Cincin itu hanya di saluran pembuangan. Saya tidak pernah mengalami hal seperti Iya, ini. itu terjadi. Astaga, saya bilang hanya pegang saja, hanya pegang saja. Saya benar-benar tidak mengerti. Itu tebal. Bagaimana bisa jatuh ke sana? Jadi di sana kamu lihat. Seperti apa konektornya?
Dian, Liko, kalau spero kita sendiri yang akan membuka selokan itu. Nah, kamu perlu mendapatkan cincin itu. Ya, itu 60.000 dolar Amerika Serikat. Ya, sudah. Seseorang akan membukanya, dan saya akan menjadi orang itu. Ini cincin saya. Oke, baiklah. Aku pergi. Dan kamu tahu apa yang paling menarik? Bak cuci tidak perlu ditinggalkan. Airnya akan mengalir. Dian, itu berat. Itu akan tetap di saluran pembuangan. Kamu tahu, itu tidak bisa pergi. Ya, cepat atau lambat akan bisa. Tidak ada siapa-siapa. Status saya lagi-lagi menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang kotor. Oke, baiklah. Sekarang kita cari petugas kebersihan dan saya akan menunjukkan semuanya. Halo. Halo. Jadi Bu, ini gila. Pokoknya, kami baru saja dengan Nastia di toilet di pusat perbelanjaan. Saya memberikan perhiasan saya, cincin, agar dia pegang saja, tapi dia menjatuhkan cincin Bulgari saya ke saluran pembuangan. Ya Tuhan, apakah Anda sudah di parkiran? Saya sudah di tempat parkir. Well, saya terkejut. Saya tidak tahu harus bagaimana, dia tidak ada di sana. Kami membuka wastafel, ada semacam papan kecil di dekat saluran air. Saya geser untuk melihat di mana cincinnya. Tetapi cincin itu tidak ada. Di sana sudah langsung saluran air. Saya mencari siapa yang bisa dihubungi. Tunggu, kamu membuka keran di pusat perbelanjaan? Yah, tidak sepenuhnya. Aku tidak bisa masuk ke saluran pembuangan. Astaga, ini kacau. Tunggu, Anastasia mana yang menjatuhkan cincin? Nama yang mana? Bulgari, yang kamu berikan padaku. Yang satu dicuri. Kamu baru saja memberikanku yang baru. Ya Tuhan, cincin kedua? Ya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Suodian Shauskautain. Eresandok seorang perempuan racun boleh pergi ke pembuangan pusat perbelanjaan. Mungkin sekarang sudah mengembang di selokan. Ini benar-benar gila. Saya hanya memberikannya untuk dipegang, hanya untuk dipegang, dia memutarnya dan begitulah. Itu hanya jatuh ke saluran pembuangan. Itu benar-benar jatuh ke sana. Sahabat terbaik harus memaafkan Dian. Jadi harus bagaimana? Ya, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak mengerti. Di pusat perbelanjaan, saya kira Anda menjatuhkannya Di di pusat rumah. perbelanjaan. Di pusat perbelanjaan. Aku pergi cuci tangan. Baiklah, kamu menelepon saya sekarang. Saya di Andorra. Jika saya harus membantu kamu, saya perlu terbang, mengatasi kebocoran. Tidak, itu sama sekali tidak lucu. Saya hanya meneleponmu untuk memberitahu. Aku juga tidak merasa lucu. Tapi, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk Andor? Sudah, tidak ada cincin kedua. Saya bilang ke Nastia, kalau saya tidak akan membeli yang baru sekarang. Tapi saya kaget sekali, karena cincin itu harganya seperti harga mobil. Gua nggak tahu mau ngapain. Dan kita nggak nemuin siapapun yang bisa buka saluran air ini, gitu. Nggak ada petugas kebersihan atau siapapun di sana, karena pusat perbelanjaan sudah mau tutup. Kita cuma pergi cuci tangan sebelum pulang. Ya, sangat disayangkan. Aku terkejut. Astaga, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Aku terkejut. Sampaikan salamku kepada Nastia. Akan saya sampaikan. Salam untuk Naste. Mimpi buruk, mimpi buruk. Oh, baiklah. Kemungkinan besar kamu tidak akan mendapatkannya lagi. Dian, ya sudah, terima saja. Berarti kamu tidak ditakdirkan untuk memakai cincin Ya itu. ampun, ini Sudah. benar-benar gila. Untuk kedua Cincin kalinya. kedua. Kamu dengar? Kamu pasti kaget. Mimpi buruk. Tidak ada yang akan memberi saya hadiah. Saya akan membeli yang baru untuk diri saya sendiri, tapi tidak sekarang. Ya, menyedihkan. Akan bekerja selama setahun. Nah, Dian, sudah begini saja. Bagaimana lagi? Apa yang bisa dilakukan? Entahlah, tapi tentu saja saya terkejut. Sayang sekali. Tentu saja, sayang sekali. Tunggu. Jika ada kebocoran seperti itu, ia mungkin berada di sana. Kamu mengerti bahwa besok saya akan datang. Kamu mengerti berapa banyak orang yang akan mencuci tangan lagi. Nah, itu akan mengalir lebih jauh ke sana. Saya tidak tahu seperti apa pembuangan di sana, seperti apa pipanya, apakah itu lurus, dan semua yang jatuh, itu jatuh begitu saja, seperti ke ujung. Atau apakah itu berkelok-kelok, dan itu langsung masuk ke saluran pembuangan. Saya tidak tahu. Kalian bisa pergi besok. Jelaskan situasinya di sana, jika memungkinkan, agar bisa melihat. Tapi saya pikir, kemungkinan besar, itu, Dian, sudah di saluran pembuangan. Nah, saya pikir, sepertinya kamu tidak akan bisa mengambilnya. Ya, sangat, tentu saja sayang. Oke, baiklah. Aku menelepon hanya untuk bilang. Biar dia kasih kamu yang lain saja. Siapa? Siapa yang akan memberikan hadiah? Ya Tuhan, aku tidak akan pernah membelikanmu cincin seperti itu lagi. Kamu lihat sendiri, tidak beruntung.
Aku membelikannya untukmu. Kamu. Oke, dicuri. Itu bukan salahmu. Tetapi Nastia menjatuhkannya. Oh, sepertinya kamu tidak ditakdirkan memiliki cincin seperti itu. Ini gila, benar-benar gila. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Itu hanya cincin. Yah, bukan hanya cincin biasa. Cincin ini sangat mahal dan umumnya berharga. Oh, baiklah. Kapan kamu akan kembali ke rumah? Besok kita akan di rumah. Cobalah besok. Pusat perbelanjaan yang mana? Arcadia. Wow, pusat perbelanjaan yang keren. Cobalah pergi besok, mungkin ada kesempatan. Tapi saya pikir, bayar saja di sana dan bilang, tolong, coba jalankan, saya akan melihatnya. Ya, saya tidak tahu. Mungkin saja. Saya rasa tidak seperti di tempat yang bisa dibuka Oke, dan diambil. baiklah. Tapi siapa tahu berhasil. Jadi ambil risiko dan pergi besok. Baiklah. Oke, ayo. Saya sekarang akan pergi menjemput Candy setelah grooming. Baiklah, itu saja. Ayo, semoga sukses. Ayo, Jangan sedih. ayo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah berbicara dengan ibu. Ibu juga tidak menghibur secara keseluruhan. Lady Kemansta hadir bang sebasbe. Saya tidak tahu. Yah, saya benar-benar terkejut. Saya benar-benar kaget. Ayo pulang pokoknya. Oh, berhenti. Permen. Masih butuh Benar. permen. Astaga, saya sudah lupa semuanya. Tunggu, jangan pergi dulu. Apa? Jangan pergi. Saya harus mengaku padamu. Kenapa kamu tersenyum-senyum? Kenapa kamu berbicara dengan kasar? Jadi kamu kehilangan cincin aku? Halo. Lalu apa? Itu hanya cincin. Tulis saja, jika temanmu, atau mungkin saudara perempuanmu, tidak masalah siapa. Yah, tentu saja aku tidak akan melakukan hal buruk padamu untuk cincin itu. Tetapi, tetap saja. Mau saya kasih yang baru? Bagaimana? Apa yang akan kamu jual untuk menghadiahkanku cincin baru yang seperti itu? Mata? Tidak. Tidak. Bagaimana? Kamu, ini cincinmu. lelucon atau apa? Kesayangan saya. Dari mana kamu mendapatkannya? Kamu memberikannya padaku di kamar mandi. Ini dia. Tidak, kamu bilang kamu menjatuhkan. Aku mendengar sesuatu jatuh. Itu cincin lain. Tidak, bukan Yang milikmu. mana? Bukan milikmu. Bagaimana kamu melakukannya? Jelaskan. Daksa bahwa saya krianzam. Dia terima memutar cincinmu. Saya menggantinya dengan yang lain. Bagaimana kamu bisa berpikir tentang hal itu? Kamu tahu, itu menegangkan. Saya tahu sel saraf tidak bisa pulih. Tidak, mereka tidak pulih. Ya Tuhan. Baiklah Nastia, aku akan mengingat lelucon ini. Aku akan mengingat lelucon Tolong ini. telepon ibu. Beritahu dia kalau saya tidak menghilangkan cincinmu. Sekarang, aku akan memberitahunya sekarang. Halo. Ya, halo. Jadi begini, Bu. Ini hanya lelucon. Nastia baru saja memberikan cincin. Ini lelucon. Dia menjatuhkan cincin lain ke saluran pembuangan. Kami sudah sekitar 1 jam berurusan dengan cincin ini. Maaf. Berapa banyak waktu yang telah hilang? Tidak bisa bilang. Ya, sibuk. Dan baru saja dia memberikannya padaku di mobil, katanya. Ini lelucon. Bisa kamu bayangkan. Tuhan. Ini benar-benar berantakan, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa pergi menjemput Candy. Aku akan Aku membuat benar-benar terkejut. setidaknya aku membuat harimu lebih menyenangkan. Terima kasih. Dia memang sudah baik-baik saja. Lebih ceria. Kamu benar-benar... Cuma jalan-jalan, beli celana jeans. Itu membosankan. Benar? Benar. Tapi ini ada adrenalin dalam hidup. Ya Tuhan, betapa kacau. Baiklah. Syukurlah, masih ada. Ya Tuhan, saya sangat senang. Syukurlah. Bayangkan, hal ini bisa saja berakhir di saluran pembuangan di Arcadia. Arcadia adalah pusat perbelanjaan. Iya. Kalau semisalnya. Terus terang, semuanya cukup tenang sejujurnya. Saya bahkan tertawa. Aneh bahwa tidak ada yang mengerti. Apa? Jujur saja, aku merasa tidak nyaman ketika kamu tertawa. Aku pikir kamu punya masalah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sejujurnya, jika itu benar-benar terjadi, saya benar-benar menjatuhkan cincinnya ke wastafel. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya mulai menangis. Tentunya saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Nah, misalnya aku menjatuhkan. Ya, cincinmu. Tunggu, aku menekan sesuatu. Jujur, aku bakal mulai nangis di situ juga. Ya ampun, aku nggak tahu. Itu gila. Bagaimana kamu nggak mengerti? Aku ketawa banget karena aku tahu cincin itu ada padaku. Jadi aku nggak bisa berhenti ketawa dan berpura-pura kalau aku benar-benar menjatuhkan cincin dia. Aku nggak ngerti gimana dia nggak sadar aku ngebohongin dia.
Ketika saya melakukan sesuatu yang buruk, saya merasakan reaksi perlindungan. Saya selalu Ya, tertawa. Eropa Andre. Setelah itu, saya tentu saja menangis. Tapi pada awalnya saya sangat tertawa. Dan saya pikir, yah, sepertinya kamu juga. Tapi saya pikir, itu sama sekali tidak lucu. Sungguh. Meskipun saya juga tertawa sedikit pada saat itu. Awalnya saya tidak bisa percaya bahwa itu benar. Dan ketika cincin itu benar-benar tidak ada, saya pikir, selesai. Hanya semuanya. Baiklah, syukurlah. Ini hanya lelucon. Tapi jangan pernah melakukan lelucon seperti itu dalam hidupmu lagi. Kamu tidak mengerti. Saya mengalami berbagai emosi mengerikan. Kamu Ya, mengerti? saya mengerti. Bagi saya cincin ini seperti mobil saya, Lamborghini. Oh, kalau aku melakukan sesuatu dengan mobilmu, itu akan 2 kali lebih buruk. Bukan 2. Kami mungkin akan berhenti berteman. Seperti yang Anda pahami, harga dari persahabatan kita adalah Lamborghini. Lamborghini urus. Wah, harganya gila banget kan? Ini bukan 5 koin lagi. Iya, memang. Pensiun sosial kenojka di Shivalacha berhenti berbicara dengan saya dan mengatakan semuanya. Tidak, aku hanya berpikir kita akan segera pulang. Aku tidak akan berbicara denganmu. Sama sekali tidak hanya pernah sementara. Kita bisa pergi mencari cincin besok. Oke, waktunya pergi menjemput Kendi. Oke? Jadi kenapa kamu marah? Senanglah. Karena aku masih terkejut. Aku masih terkejut. Untunglah. Semua baik. Terima kasih. Ini hanya lelucon. Untunglah. Silakan, jangan ragu untuk menghubungi. Untunglah. CarPlay-ku tidak berfungsi. Kenapa? Sepertinya Luar aku biasa. sudah hanya menyesal melakukan lelucon ini karena Diana masih marah. Saraf saya sudah goyah dalam hal apapun. Tidak bisa terhubung. Ayo, terus rekam. Terima kasih. Ayo, kita berangkat. Bisakah kita pergi? Pergi, kita menuju Kendi. Pergi. Oke, kami baru saja menjemput anak-anak. Sebenarnya, lihat, Kukochka sekarang tidak punya telinga. Ini sementara. Ini Kendichka yang sudah dipotong rambutnya. Foto yang keren. Kami, kalau ada apa-apa, nanti di rumah kami tunjukkan bagaimana kami memangkas Kendichka. Dia sudah lelah, dia sudah tidur. Ke Itu rumah. saja. Dan sekarang kami pergi. Akhirnya pulang ke rumah. Kuci, kenapa kamu duduk aneh seperti itu? Berbaringlah. Dia takut. Oh, musim dingin. Kami pulang dengan cincin. Ya, dan terima kasih Tuhan, kami sudah pulang ke rumah. Sekarang saya mau tunjukkan Kendiusechka. Mereka langsung lari untuk minum, makan. Sekarang kami pergi ke toko, berbelanja sedikit. Nah, lihat apa yang terjadi di sini. Semua makan. Boni sudah datang. Bonichka, halo. Pokoknya, Kendi dipotong dengan sangat cantik. Sekarang aku akan tunjukkan juga Bani. Oh, cewek-cewek benar-benar berpakaian bagus. Nah, Banichka. Bani, lihatlah. Semua, mereka sudah mulai berantakan di sini. Membuang makanan, pakan. Kuki, kamu tanpa telinga. Nah, bilang, ini sementara. Akan tumbuh kembali dan ekor akan tumbuh kembali dan telinga. Buni sudah mengunyah sesuatu. Kendi, cantiknya kamu. Semua bisa lihat, musim semi sudah datang, ya kan? Potong rambut, langsung jadi cantik. Bilang, aku selalu cantik, ya? Sekarang cuma lebih rapi. Oke, jadi sekarang kita akan membuka belanjaan kita. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian? Emosi hari ini. Vlognya jadi nggak biasa. Kita ngajak kalian buat belanja sama kita, ya? Malah jadi belanja yang prank. Waduh, ini parah. Dan pokoknya, hari yang cukup emosional, ya? Tapi, syukurlah, cincin itu ada di tempatnya. Dan saya tidak harus pergi ke Arkadia besok, meminta untuk membuka saluran pembuangan, dan mencari cincin saya di sana. Syukurlah. Bagaimana menurut Anda, jika Anda mengalami situasi seperti ini, apakah Anda akan menemukan cincin Anda? Saya rasa tidak. Banyak hal seperti itu terjadi, ceritakanlah. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di komentar. Jadi, kita akan Vlog yang mengakhiri penuh vlog emosi. ini, prank ini. Saya harap Anda tertarik, beritahu pendapat Anda tentang prank ini di komentar. Dan bagaimana Anda akan bereaksi jika teman perempuan Anda juga melakukan prank seperti itu kepada Anda. Lelucon kecil yang lucu. Bersama Anda adalah kami, Nastia dan Diana. Beri suka, tulis komentar Anda. Pastikan untuk menekan lonceng agar tidak ketinggalan vlog baru. Meskipun mereka keluar jarang, tetapi bel perlu ditekan. Seperti yang Diana katakan, jarang tapi tepat. Ya, kami mencintaimu, mencium dan memelukmu, dan akan bertemu denganmu di vlog baru. Sampai jumpa.